menghadapi problem yang sama. Oke, sakit hati yang paling sulit diungkap adalah sakit hati anak kepada orang tua. Kenapa? Karena mengungkapkannya akan membuat dunia menilai bahwasanya kita durhaka. Gimana tanggapan kakak soal pertanyaan itu? Dari teman saya ya, dia mengalami dan kita nggak munafik ya, kita mengalami semua. Jadi, kamu lah, apakah di Indonesia ini diwajibkan untuk generasi ke depan suruh taruh kaca di depan rumah, di depan pintu rumah? Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo yo, what's up? Nice to meet you. Nice to meet you too. Kakaknya dari mana? Saya dari Sumatera, Kak. Oh. Tahu Sumatera di mana? Tahu, tapi nggak tahu spesifik sih. Saya sudut yang paling ujung, Kak. Ujung Sumatera. Kota apa tuh? Aceh. Iya, Aceh. Ada tuh teman aku dari Aceh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. So, kakaknya kuliah, kerja atau sudah berkeluarga atau gimana? Masih kerja. Oh, kerja. Belum keluarga ya, Kak? Belum berkeluarga. Belum ada cincin. Oh, ngeri ya. So, kerja. So, kuliah tadi, kuliah ya? Apa? Kerja. Oh, kerja. Kuliah ambil jurusan apa, Kak, sebelumnya? Kemarin ambil teknik material. Itu gimana? Tambang ya? Tambang ya? Kakak anak tambang ya? Bisa masuk ke situ, tapi enggak. Dia teknik material itu lebih ke arah manufacturing proses. Keren. Bagus dong. Kalau kakaknya? Kalau misalnya saya pengangguran sukses. Kuliahnya? Pengangguran sukses. Hah? aduh kacau kali. Enggak dong. Iya benar. Saya kuliah cuman sebentar doang. Cuman kemarin. Oh gitu. Terus orang kerja. Oh gitu. Terus kuliahnya bagian apa? Dulu pariwisata, perhotelan. Dulu sih. Sekarang. Ada temen aku yang parkir juga. Tapi sekarang kayak udah malas aja gitu di hotel. Ya kan? Terus sekarang malah kerjanya lintas gitu. Sekarang kuli bangunan. Enggak dong. Ya benar, kuli kan. Percaya? Ada. Nggak bisa bohong. Boleh. Iya kan benar, kuli juga Kak, kuli bangunan. Kuliah apa tuh? Kuli bisa ke kuli nyangkul ke lapangan gitu. Kayak ngejek gitu gak sih? Kelihatan ya bohongnya ya. Enggak kelihatan ya bohongnya gitu. Enggak. Alhamdulillah ada lah, mencukupi lah. Usaha berarti. Ya gitu-gitu bisa dibilang iya Kak, nggak terlalu ini kali sih. Ya yang terbaik lah intinya. Ya kan? Apalagi kayak kakaknya motivasi ambil jurusan itu dari diri sendiri atau dari keluarga, orang tua atau gimana? Enggak sih, sebenarnya terjebak. Kok bisa Kak? Bisa terjebak itu gimana maksudnya? Enggak, jadi kan awalnya maunya di dokter gigi, cenah. Terus? Tapi keterimanya di teknik, ya udah. Dijalanin ternyata seru. Oke. Bagus. Gak apa-apa. Yang penting kan tetap semangat aja. Terus sekarang planningnya apa Kak? Planningnya apa sekarang? Planningnya mungkin karena udah kerja mungkin 2 tahunan, mungkin mulai mencari-cari
relasi di tempat lain mungkin. Bagus. Saya kan cuma bisa mendoakan yang terbaik. Sama-sama saling mendoakan untuk yang terbaik. Itu aja sih. Karena kan kita nggak tahu rezeki gimana kan. Iya, Cuman saya yang nggak terima dari orang-orang itu melihat seseorang itu di saat dia udah mencapai di posisi yang sukses doa. udah bukan sukses sih, di posisi yang mana kita mencukupi dalam hal-hal sesuatu. Tapi mereka nggak lihat proses kita. Bener. Mereka tahu nggak kita nggak pernah tidur malam hampir berapa bulan, stres apa. Mereka nggak tahu. Iya benar. Iya nggak sih kira-kira? Saya nggak setuju dengan beberapa orang-orang. Cuma lihat, wah gua mau pengen di situ bisa jalan. Tapi prosesnya dia nggak tahu. Iya nggak sih? Benar. So, tanggapan kakak itu gimana? Kalau misalnya soal orang-orang kayak gitu. Iya sih, maksud aku kan kalau orang-orang itu kan taunya ya kitanya udah bagus, maksudnya udah di posisi yang bagus, gini misalnya aja nih kita udah punya usaha, udah bisa menghasilkan omset misalnya per bulannya misalnya 100 juta segala macam, itu baru pandang kan. Tapi kan sebenarnya dia nggak tahu tuh proses kita untuk berada di posisi itu kan apa korban apa aja yang udah dilakukan segala macam gitu sih. Tapi kan Ya sama, nggak setuju juga. nggak setuju juga kan. Gimana? Tapi kan badai itu kan pasti berlalu. Kita kan nggak tahu. Makanya kita hidup di dunia ini sebenarnya serba salah. Kita nggak tahu kapan di atas, kapan di bawah. Kadang-kadang lagi di atas jadi tiba-tiba jatuh. Benar. Jadi serba salah sebenarnya. Jadi gimana gitu konsepnya kan? Tapi lebih asiknya kita tampil Benar. sederhana nggak sih? Gimana? Tapi sebagusnya kita tampil sederhana nggak sih kira-kira? Aku setuju sih, maksudnya tampil sederhana mungkin itu sebenarnya salah satu yang lagi aku usahakan. Maksudnya ya bukan aku tampil yang mewah apa gimana, tapi kayak aku pengen tampil sesederhana mungkin biar nggak dianggap sama orang berlebihan atau gimana atau dianggap yang gimana gitu. Capek aja sih aku sama orang-orang, sama omongan orang-orang gitu. Nah gini kak, sebenarnya menurut saya pribadi ya, zaman sekarang itu manusia itu dia pandai menghina, tapi dungu dalam berkaca. Dalam artian kata, kuno dalam bermain logika. Manusia zaman sekarang. Benar. Jadi, kamulah, apakah di Indonesia ini diwajibkan untuk generasi ke depan suruh taruh kaca di depan rumah, di depan pintu rumah, sebelum keluar berkaca dulu. Nah, ya nggak sih, kira-kira introspeksi lah. Iya benar. Ya seakan-akan manusia ini ngejudge orang itu udah bagus banget, seakan-akan dia udah pribadi, dia udah bener gitu loh. Padahal manusia lo bersifat langit ketinggian. Ya nggak sih kira-kira? Iya benar. Makanya Emang komen orang itu memang lebih mudah daripada koreksi diri sendiri. ya, tapi ya menurut saya pribadi sekarang saya lebih baik diam, berbicara yang perlu berbicara yang perlu dibicarakan. Ya yang kayak hinaan, pujian itu nggak menghasilkan uang. Menurut saya nggak ada yang membuat saya untuk harus peduli. Iya nggak sih? Iya benar, dan itu lagi diusahakan. Lagi berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah itu dia. Kak, gue mau nanya ini kan. Jadi saya bertanya-tanya dengan konsep ini. Orang mati-matian cari uang buat kuliah. Sedangkan habis kuliah kita mati-matian cari kerja untuk mendapatkan uang. Mana yang benar nih? Mana yang benar nih sebenarnya? Coba. Pertanyaannya tricky ya. Iya makanya saya pusing juga. Pendidikan boleh, tapi ya gimana?
mungkin jawabnya mungkin satu-satu nih. Sangat tricky nih yang keluar dari mulut ini. Kan kalau misalnya orang, menurut aku ya, menurut saya, kalau misalnya kuliah itu bukan masalah untuk dapat kerja atau gimana, tapi kuliah itu mendapatkan relasi. Kalau menurut aku, ilmu itu bisa kita cari sendiri. Maksudnya ilmu pun sampai saat ini pun kita kan masih belajar ya, terus menerus kita sampai mati pun masih belajar. Nah, tapi apa yang kita dapat di kuliah itu kita dapat lesson learn, kayak misalnya pelajaran hidup, mungkin kita cara menghadapi orang, atau bahkan ilmu yang berharga yang aku dapat di kuliah itu kayak contohnya kita bisa menghadapi orang, harus konsultasi sama orang segala macam, dan mungkin cara kita bersosialisasi dulunya kita nggak bisa ngomong sama sekali atau segala macam. Dan yang paling penting itu menurut aku sih itu relasi kalau misalnya kuliah ya. Tapi kan ya kita kalau dibilang secara finansial, kita dulu cari duit mati-matian buat kuliah, tapi sekarang setelah kuliah kita malah mati-matian cari uang. Nah, makanya kan kalau menurut aku jalan pikirannya aku tuh kayak kita memang mati-matian cari uang buat kuliah. Untuk apa? Untuk mencari relasi. Nah, relasi itu penting untuk mencari uang itu sendiri gitu. Oke. Bukannya di tempat kuliah itu kita hanya mendapatkan teori, bukan relasi. Benar. Tapi teori. Maksudnya ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kalau bisa teori kita bawa lapangan, kayaknya nggak jalan ya. Makanya kalau beda cerita kalau misalnya kuliah di teknik. Nah, kalau di teknik itu kita sebagian besar itu kita komunikasi keluar. Jadi ada beberapa semester itu kita harus terjun ke lapangan gitu. Salah satunya tuh kayak praktek segala macam, itu tuh harus komunikasi ke perusahaan segala macam. Nah, itu kan bisa membentuk relasi ya segala macam gitu sih. Jadi ya makanya anak teknik itu lebih mudah juga, alhamdulillahnya lebih mudah untuk cari kerja gitu. Oh, tapi menurut saya pribadi ya, tanggapan dari pertanyaan saya tadi ya Kak, yang saya dapat, kalau misalnya menurut saya pribadi itu, orang tidak kuliah itu tidak ada hambatan untuk sukses. Orang yang kuliah dan tidak ada hambatan juga untuk tidak sukses dan sukses. Ya intinya, kalau misalnya orang tua kamu mampu untuk menyukuliahkan kamu, udah kuliah. Tapi kalau misalnya kamu tidak mampu untuk kuliah, cari kerjaan yang bisa membuat kamu jadi lebih hebat daripada orang kuliah. Gitu aja. Ya gak sih? Karena ya, yang paling bodohnya juga, sebenarnya itu kan balik lagi ke orang ya, maksudnya apa? Yang paling bodohnya juga, kalau misalnya orang tua gimana lanjut? Yang sangat bodoh ya menurut saya pribadi itu, orang tua kamu mampu untuk menyukuliahkan kamu dengan pendidikan yang tinggi, tapi kamu menyia-nyiakan itu sangat bodoh menurut saya, sangat bodoh. Iya benar. Saya sadar diri. Benar. Mungkin kalau misalnya saya ambil pendidikan lebih tinggi lagi, mungkin saya sedikit dapat ilmu yang lebih hebat lagi daripada saya sekarang ini. Ngerti nggak maksudnya? Iya benar. Karena saya orangnya nekat mengambil risiko, karena menurut saya pribadi itu, saya anak laki, saya nggak mau membuat orang tua saya untuk memikirkan uang kuliah saya, biarkan mereka memikirkan yang lain. Jadi harus nekat. Ibaratkan kita bukan keluarga yang dari keluarga yang mampu, kita yang memampukan insya Allah suatu saat nanti mereka semua. Itu aja. Bagus, mindsetnya bagus. Tapi alhamdulillah gue lihat ada aja sih jalannya. Yang penting mau, sebenarnya mau. Aja rezeki itu ya ada jalan. Mau. Tapi kalau misalnya gue udah berkeluarga ya, pasti ada jalan. Even one day maybe gue udah keluarga punya anak, gue mau anak gue itu berpendidikan yang tinggi. Gue pengen banget. Iya, aku juga mikirnya gitu, karena ngerasain sendiri kan. Nah, bukan masalah kita dipandang, kita takut dipandang orang ya, maksudnya
orang berpendidikan itu dari cara dia bicara aja udah beda, cara dia menghadapi sesuatu juga beda segala macam, dan mungkin ada nilai plusnya, mungkin dia bisa dipandang sama orang lain kan. Nah tapi balik lagi yang aku bilang tadi, kalau misalnya orang-orang yang kuliah sama enggak itu balik lagi ke orangnya. Kadang orang ya seperti yang Mas bilang tadi, kalau misalnya dia udah dibiayain nih sama orang yang paling udah dibiayain orang tua, atau menyepelekan hal tersebut, itu memang yang kayak ya memang otaknya aja gitu loh. Maksudnya orang yang nggak punya pun dia bakal berusaha kalau memang orangnya kualitas gitu. Kan balik lagi ke orangnya gitu kan. Kalau misalnya dia berkualitas, dia nggak punya apapun, dia bakal manfaatkan untuk menjadi sesuatu gitu. Tapi gini loh Kak, menurut saya, tanggapan saya ya, kadang-kadang orang bilang orang itu perbedaan daripada kualitas sama kuantitas. Oke, sekarang saya balik ya. Semua orang itu berkualitas. Menurut saya pribadi ya, semua orang itu berkualitas. Ya, benar. Tapi tidak semua orang itu berkuantitas dalam perihal sesuatu bisa dia menjalani kehidupan dengan relasi yang baru, dengan cara dia berinteraksi dengan orang baru. Itu dia punya kuantitas sendiri. Kalau misalnya soal kualitas, menurut saya pribadi itu semua orang berkualitas, ada speknya masing-masing, tapi kuantitas yang bisa dicernakan dengan logika. Beda nggak? Nah, kadang saya sering dengar itu, orang bilang itu kadang-kadang ya suka perbedaan kuantitas sama kualitas. Kalau misalnya orang kuantitas ya harus berkualitas. Kita balik sekarang. Iya benar. Kayak Bung Rocky bilang, kalau misalnya kita putar-putar kata-kata, kenapa tidak? Nah itu kembali, iya, jadi kembali kepada the power of public speaking. Iya benar. Ya kan? Karena menurut saya pribadi itu public speaking itu sangat dibutuhkan, sangat. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Saya dulu nggak berani. Saya dulu orangnya malu, nggak bisa ngomong ATT, bisa pakai logat daerah Aceh, terus obrolan nggak nyambung, kayak nggak asik lah, misalnya bodoh banget, ibarat gitulah misalnya. Tapi kan dari hinaan saya bangkit. Iya benar. Bisa berbicara seperti ini karena hinaan yang membuat saya bisa dalam perihal sesuatu. Gitu. Jadi sekarang Mas abang ya kalau di Aceh ngomongnya. Ya abang. Abangnya sekarang kerjaannya sebagai apa? What do you think about me for job? For job des. Bisa jadi motivator sih sebenarnya. Why? Really? Kenapa harus jadi motivator? Iya. Cara public speaking-nya bagus. Oke, so dan bisa membawa brainstorming, maksudnya bisa brainstorming orang segala macam. Mungkin dari masalah hidup yang saya jalani membuat saya seperti ini, menghargai dari banyak hal. Gitu. Tapi kan gini loh kan, saya sebenarnya saya anak hotel, saya perhotelan, jadi kan di situ saya belajar, kan sering saya jumpa orang, sering interaksi. Kebetulan dulu saya front office, jadi ya saya coba terbiasa. Dulu saya malu, sedangkan di keluarga, di orang tua saya, di keluarga itu gak ada yang namanya good morning, selamat pagi, selamat siang, sudah makan, aduh, no, big no. So that's why even every day harus menggunakan selamat pagi Bu, terima kasih. Berat, emang berat banget. Berat. Iya. Ini bukan saya. Berat banget. Ya nggak sih? Tapi saya coba. Sampai kita dimarahin orang. Salah dia. Tapi kita yang harus, mohon maaf Bu, terima kasih. Aduh, bukan saya ini. Tapi disitulah saya belajar tentang cara untuk menghargai dari satu sama lain.
Iya, ya. Tapi sekarang udah nggak lagi di Memang hotel. paling berharga itu pengalaman. Iya. Ya mungkin alhamdulillah saya suka merantau, suka traveling, jadi saya suka pindah-pindah kota. Dan saya nggak pernah tinggal, Oh, saya nggak tinggal di Aceh, udah lama nggak pernah tinggal di Aceh. Jadi saya suka pindah-pindah kota. oh. Jadi sekarang tinggalnya di mana? Asik dong. Suka pindah-pindah kota. Gitu. Nggak, ya bukan butuh disombongkan, lah. Cuman saya pengen mencari wawasan baru, tempat baru. Iya, iya, iya. Walaupun Seru. dari keluarga, wah kamu pindah-pindah pekerjaan, nggak ada yang tetap, kamu gimana gitu-gitu. Tapi mereka nggak tahu apa tujuan kita sebenarnya. Iya, benar. Cuman ya, tapi resiko sih. Cuma resiko gede, resikonya gede. Kenapa saya bilang gede? Bisa kita nggak punya apa-apa, lalu kita harus makan, ya mau nggak mau. Resikonya gede, cuman ya saya tipe orang yang siap untuk ambil resiko dalam perihal apapun. Karena kan saya udah merantau, keluar dari zona nyaman dari Aceh. Apapun yang terjadi, ya kan? It's a good job. Berarti udah pernah kemana-mana? Alhamdulillah kalau misal adalah, tapi paling lama di Jakarta, paling lama itu di Jakarta. Oh. Habis itu baru turun ke bawah, Jogja, Bandung, Lombok, muter itu Bali. Pokoknya alhamdulillah ya. Gitu. Kalau misalnya dibilang uang nggak ada. Uang nggak ada. Tapi relasi yang membuat saya bisa terbang, yang membuat saya bisa terbang kemana itu bukan uang. Relasi yang membuat saya untuk bisa terbang, Benar. bisa jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Ya, benar. Gitu. Seru. Berarti udah kemana-mana, maksudnya dengan umur semuda ini berarti banyak banget gitu pengalamannya udah ya. Kalau misal dibilang banyak pengalaman, menurut saya pribadi alhamdulillah. Karena kan di atas saya lebih hebat lagi orang yang lebih banyak lagi pengalaman daripada saya. Beda orang kan Ya, beda. pasti. Iya, benar. Tapi menurut saya pribadi ya lumayan lah alhamdulillah. Dibilang enak nggak enak, nggak ada yang namanya enak. Merantau itu nggak ada yang enak. Mustahil kalau misalnya orang bilang, wah enak banget merantau. That's bullshit. Enggak. Lelah. Semua kebutuhan pasti ini. Ya. Tapi kita kan belajar untuk mandiri. Ya, benar. Dari situ juga kita kan mendapat pelajaran hidup ya. Dapat pengalaman juga. Nah, itu dia. Perjalanan hidup kamu yang sangat pahit yang pernah kamu rasakan itu apa kira-kira? Sejauh ini sih pengalaman nggak terlalu banyak sih. Maksudnya ya gitu-gitu aja, life is flat gitu kan. Cuman sejauh ini kan untuk umur jagung ini ya cuman sekolah, kuliah, sempat merantau sebentar waktu kuliah, habis itu balik lagi ke kota asal, baru ya kerja, udah kayak gitu doang. Bagi kamu begitu-gitu doang, bagi saya itu sangat berharga untuk dirimu. Luar biasa, seorang perempuan merantau itu menurut saya pribadi itu luar biasa, walaupun sebentar, luar biasa. Ya nggak sih? Iya, benar. Apalagi bisa menjaga diri dalam perpindahan kota. Wow, saya salut. Iya, benar. Salut banget. Benar. Kenapa saya bilang kayak gini? Tapi ya, apa? Kenapa saya bilang berani kayak gini? Mungkin ya saya hidup dulu ada bandel-bandelnya, tapi bandel saya bukan yang namanya perempuan, enggak. Ya namanya juga ya bandel lah. Saya dulu pernah main di klub. Cuma dari situ saya belajar tentang kehidupan, bahwasanya jadi perempuan itu jangan terlalu los akannya dunia. Sayang, soalnya perempuan itu ada bekas. Ya, benar. Kenapa saya teman-teman perempuan yang berteman dengan saya bilang ke mereka, hati-hatilah kamu bergaul. Jangan terlalu bablas. Nakal boleh, tapi ada batas nakal kita.
Jangan Benar, sembarangan. benar, benar. Perempuan memang harus ada batasannya sih. Jangan sembarangan. Karena ya kalau dari kacamatanya aku sih, kalau misalnya aku lihat sekarang, perempuan itu kayak udah, ya loh, maksudnya sembarangan banget gitu loh kalau di secara kasarannya ya. Nggak ada batasan. Maksudnya di umur, apalagi di umur sekarang tuh kayak hal-hal tersebut tuh dianggap lumrah gitu. Maksudnya yang nakal-nakal itu dianggap lumrah gitu kan. Kayak nggak ada batasannya sama sekali apa ya, maksudnya dari orang tua, saking bingungnya tuh kayak dari orang tuanya memang nggak ada ngasih batasan atau gimana, atau bahkan memang orang ini ya mungkin dia basicnya dia bagaimana kan kita nggak tahu juga ya, tapi kayak apakah hal tersebut lumrah gitu di mata kalian sebagai wanita gitu. Tapi menurut saya pribadi itu kan, karena laki-laki zaman sekarang itu bejat. Hati-hati. Laki-laki Ya zaman sekarang benar, bejat. itu juga salah satu alasan. Dan yang kedua, kenapa seorang anak kadang kebablas dengan kehidupan dunia dia? Bukan kita menyalahkan keluarga orang tua, oke? Bukan kita untuk, karena kan kita nggak boleh durhaka. Cuma seiringkan waktu berjalan kita mengalami lah. Banyak teman-teman kayak broken home. Ya benar. Bapak kawin lain, ibu kawin lain. Dia di tengah, mau ke kiri, ke bapak. Bapak udah nikah lagi punya istri, nggak tenang. Ke ibu, ibu nikah lagi punya bapak baru. Jadi dia di tengah, jadi mau kemana? Disitulah dia membuat satu depresi. Larinya stres, jadi sampai kebablas apa segala macam. Kita tidak boleh juga, menurut saya pribadi nggak boleh menyalahkan dia juga, karena dia punya perasaan. Iya, butuh kasih sayang. Terus kayak orang tua, karena kan gini loh, sekarang orang tua zaman sekarang kita bukan karena sih nggak boleh nggak durhaka, cuman memaafkan apa, orang tua zaman sekarang itu dia lebih memikirkan ke egois dia, harus ikut harus ini. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Iya nggak sih? Karena zaman milenial, zaman sekarang itu zaman milenial yang bahwasanya anak itu tidak diajarkan untuk dimarah sekarang. Kita ajarkan secara logika. Tahu dulu karakter dia, mau dia. Kalau misalnya kita push marah-marah terus, anak itu nggak bakalan betah di rumah. Dan dijadikan satu rumah itu tempat singgah, bukan untuk tempat pulang. Nah. Bener. Dan ya saya ngomong kayak gitu juga kan, maksudnya ngomong kayak gitu pun nggak semata-mata cuman maksudnya tanpa langsung pandang bulu, tanpa pandang bulu segala macam. Saya juga kan, maksudnya aku juga basicnya dari keluarga yang misah juga, maksudnya bukan yang baik-baik juga, bukan yang cemara family, tapi kayak buktinya motivasi tersebut, hal tersebut tuh jadi motivasi bagi aku untuk jadi orang yang bisa nih, aku nih jadi contoh buat kalian di luar sana yang kayak aku nih juga keluarganya terpisah, tapi aku bisa bangkit, tapi aku bisa tuh untuk jadi orang yang bukan contoh dari bagian-bagian kalian. Makanya aku di situ kayak kecewa banget sih, maksudnya sama orang-orang yang kayak menjadikan hal tersebut alasan aku nih runtuh karena hal tersebut segala macam. Kayak gitu. Tapi menurut saya pribadi itu peluru yang sangat berbahaya dan sangat berbisa, yang bisa menghancurkan segalanya adalah peluru di saat about family, yang selalu benar bukan membelakangi sih, lebih ke tidak memahami apa keinginan kita yang sebenarnya. Hanya mementingkan kepribadian mereka. Jadi timbullah satu pola pikir, saya harus kemana, di mana tempat saya untuk bisa bercerita, mencari, bukan untuk saya. Kalau misalnya prinsip kita sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu, kita nggak butuh ceramah, kita nggak butuh diceramah, nggak butuh. Anak zaman sekarang itu dia butuh solusi. Apa tujuan kamu, apa keinginan kamu, cobalah pelan-pelan. Tapi about family sekarang dia nggak pasti keegoisan mereka. Terbuatlah satu timbul pola pikir, saya sebenarnya serba salah, anak durhaka kah? Tapi niat kita yang terbaik. Cuman tanggapan orang kan, kamu anak durhaka gini.
you don't know about this, you don't know about me, don't say Yeah, about yeah. this, alright. Jadi kamu nggak tahu apa-apa, janganlah gitu. Jadi makanya serba salah. Banyak saya temu orang-orang teman-teman kayak broken home. Kalau misalnya saya nggak broken home, cuman dulu hampir. Cuma alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak tahu sekarang. Ya namanya juga about family, nggak ada yang ngurus, nggak ada. Iya, nggak ada. Makanya sekarang prinsip saya pribadi, saya jadikan rumah itu tempat singgah sekarang di Aceh, bukan untuk tempat pulang. Karena menurut saya pribadi itu mental yang paling ngeri yang dihancurkan oleh keluarga sendiri. keluarga. Tidak menyalahkan keluarga, cuman itulah. Makanya saya nggak pernah. Ya rata-rata kejadiannya seperti itu. Makanya saya nggak pernah balik ke Aceh. Yang paling saya takut balik ke Aceh. Kalau misalnya ada, yuk Nas balik ke Aceh, itu kayak was-was gitu. Karena takut. Ada apa nih gitu kan? Karena takut balik ke Aceh, takutnya mental saya goyang lagi. Sedangkan saya lagi semangat mau fokus karir saya. Tiba-tiba saya balik ke Aceh, mental saya goyang nanti. Karena keluarga pasti Bener. jumpa lu nanya, gimana kerja di mana, berapa pendapat kamu ini gini. Iya benar. Dia bilang, kamu apaan sih? Yang penting gua traveling, gua naik jalan-jalan kemana, nggak gua minta mau sama lu kan? Gitu maksudnya. Pengen ngucap, cuman kan Benar. pengen ngucap takut dibilang sombong. Serba salah sebenarnya. Nggak Iya. dipendam sesak. Paham. About family, dipendam sesak, dikeluarkan hancur semuanya. So, Iya benar. apa yang harus kita lakukan right now? Apakah untuk shut up or something? Harus berbicara. Okay, what do you think about this? So, come on. Ngebalik lagi sih ke orangnya masing-masing ya. Kalau menurut aku balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya aku kan tipikal yang pendiam ya, maksudnya bukan pendiam juga sih kalau kenal, tapi kayak ya untuk menjaga kewarasan dan kedamaian keluarga ini mending I think I should shut up gitu kan, kayak ya udah aku beresin lah pikiranku sendiri ini daripada aku merusak. Jadi kayak sebenarnya itu pun juga salah. Jadi kayak silent chaos gitu loh, kayak didiemin makin jadi, nggak didiemin tapi bakal hancur gitu kan ya. Ya tapi balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Tapi dengan aku seperti itu ya aku sendiri yang terluka gitu. Makanya sekarang saya menjauh dari keluarga. Karena kan, you know Aceh fanatik banget, apalagi keluarga saya termasuk fanatik. Jadi saya nggak suka orang fanatik. Karena menurut saya pribadi itu fanatik terlalu naif. Boleh fanatik, tapi kalau misalnya agama kita dihina, misal agama kita dihina, itu boleh fanatik. Tapi kalau hal-hal yang biasa janganlah fanatik, nggak boleh. Kecuali agama kita dicaci, dimaki, itu wajib fanatik. Tapi hal sepele-sepele kok fanatik, nggak boleh bergaul, nggak boleh berteman sama cewek nggak pakai kerudung, dia bertato, dia itu hak dia. Kadang dia bukan muslim pun, apa urus? Benar. Nah, jadi kita secara logika aja. Ya intinya positive thinking always in your life. For talking everything, so take care lah about yourself. Jangan judge orang, so jangan lihat orang itu dari by profil, karena profil itu tidak menentukan seseorang itu seperti apa. Benar. Apa? Dan Don't itu juga, judge a book. Apa? Don't judge a book by the cover or something. Ya nggak sih? By its cover. By its cover gitu ya. Itu salah satu kata-kata yang mudah dikatakan tapi sangat sulit aplikasi. Karena masih sangat belajar. Zaman sekarang itu manusia itu lupa dengan 2 kata. 3 kata. Menurut saya pribadi ya 3 kata. Iya benar. Terima kasih. Mohon maaf. Sorry. Permisi ya. Tolong ya. Tolong. Terima kasih. Mohon maaf. Itu 3 kata yang manusia lupa sekarang. Padahal itu kata-kata yang sangat
Simple, mudah. Cuma keegoisan mereka yang susah untuk. Bahas simple. Bukan kita sok baik enggak. benar. Bukan kita sok baik enggak. Itu etika sebenarnya. Etika dalam berkomunikasi. Etika public Basic. speaking sebenarnya. Basic manner. Janganlah Menurut aku itu basic manner sih. berbicara public speaking, tapi etika public speaking itu ada 3. Mohon maaf, terima kasih. Satu lagi apa lupa? Tolong. Nah itu yang sering dilupakan. Benar. Itu. Sangat setuju. Setuju nggak? Logi nggak? Logik sih, maksudnya nggak semua orang, tapi aku punya pengalaman juga. Coba. Mungkin orang-orang hal kayak gitu, orang-orang yang tidak terbiasa akan hal tersebut itu mungkin ada basic dari keluarganya yang kayak pengalaman pribadi aja ya. Basic keluarganya yang tidak membiasakan hal tersebut, seperti yang Mas bilang tadi, seperti yang Abang bilang tadi kan awal, misalnya keluarga aku nggak pernah tuh bilang halo selamat siang segala macam. Nah mungkin di keluarga aku tuh kayak jarang tuh say sorry, tolong, maaf segala macam, kayak bahkan aku kalau dilepas ke dunia yang sangat kejam ini, aku langsung kayak, oh gini ya orang-orang gitu, oh gini ya ternyata manusia ini ternyata harus minta tolong, ternyata harus minta maaf segala macam. Nah, itu masih sangat-sangat harus dipelajari gitu. Nah itu. Mungkin ada basic keluarganya juga. Ini kan ada pertanyaan dari teman saya. Oke kak. Boleh nggak? Boleh kan? Takut sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Ini kan mereka nanya ke saya udah bagi satu, dibilang dibagi nggak bisa dibagi juga, soalnya saya menghadapi problem yang sama. Oke. Sakit hati yang paling sulit diungkap adalah sakit hati anak kepada orang tua. Kenapa? Karena mengungkapkannya akan membuat dunia menilai bahwasanya kita durhaka. Gimana tanggapan kakak soal pertanyaan itu? Dari teman saya ya, dia mengalami dan kita nggak munafik ya, kita mengalami semua. Gimana? Gimana ya, maksudnya ada kalanya hal itu baik diungkapkan, ada kalanya juga hal itu baik dipendam. Kapan waktu yang tepat? Jadi pertanyaannya berubah nih. Kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkan hal tersebut? Oke. Gitu. Mungkin ada kalanya, aku juga pernah dengar tuh kajiannya Ustadz Syafiq gitu, kita boleh menentang orang tua kalau misalnya kita yakin itu hal itu benar. Kalau misalnya kita yakin apa yang orang tua kita lakukan itu salah, kita boleh menentang. Jadi kalau menurut aku, kita memberitahu orang tua jikalau kalau memang udah jalannya udah melintang, jalannya udah belok, yang udah nggak benar gitu, baru mungkin kita kasih tahu. Nah kalau secara pribadi sih, I'll keep it myself gitu. Shut up. Tetap yang pertama, shut up. Kalau misalnya selalu kita hanya diam, karena kalau misalnya terlalu kita pendam, emang sesak. Karena posisi kita serba salah. Benar. Tapi serba salah kalau misalnya kita nggak mengungkapkan kelakuan daripada about family itu, yang nanggung suatu saat nanti itu kita. Jadi Benar. nah jadi serba salah. Jadi menurut saya pribadi itu sekarang gini, prinsip saya, orang tua itu adalah manusia juga, dan kita sebagai manusia sama-sama manusia. Cuma bedanya kamu adalah bapak saya dan ibu saya. Cuman yang namanya juga manusia kan punya kesilapan dan kesalahan. Yang mungkin dia benar selalu. Jadi ambillah satu kesimpulan bahwasanya
orang tua adalah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi anak-anak punya hak juga untuk menegur orang tua, dan orang tua sangat punya hak untuk menegur anaknya. Karena zaman Benar. sekarang itu bukan anak yang durhaka sama orang tua. Orang tua durhaka juga sama anak. Karena dia tidak memperlakukan anaknya sebagaimana diperlakukan oleh ibu terhadap anak. Iya. Benar. Oh iya. Dan aku pernah lihat juga sih di sosmed mana ya, maksudnya aku pernah lihat kata bahwa misalnya semua itu bukan salah orang tua. Maksudnya orang tua kita pun sebenarnya kan baru pertama kali untuk jadi orang tua ya. Jadi kan orang tua kita pun juga sebenarnya meraba-raba tuh untuk menjadi orang tua. Jadi one mistake pun nggak menjadikan mereka bad atau segala macam. Ya itu balik lagi karena manusia itu tempatnya salah segala. Jadi manusia ini tidak luput dengan kesilapan. Mau orang tua kah, mau orang muda kah, mau dia kiai, ustaz lah segala macam. Benar. Udah sama berarti kan. Benar. Nah gitu. Asik juga ya. Wawasan kakaknya bagus, luas, bukan memuji ya, emang benar. Karena kan saya sering main di sini, dan obrolan kebanyakan seperti ini, bukan sekedar gombalin cewek apa segala macam itu. Enggak, dulu pertama kali gitu juga. Pertama kali saya suka gombal apa. Tapi seiringkan waktu berjalan itu kayak malu nggak sih? Karena gombal cuman obrolannya lebih Iya. lebih Malah tujuan saya utamanya kalau main kayak gini kayak udah capek aja ngobrol, main-main di HP itu kayak ketawa-ketawa tuh capek. Jadi kayak pengen ngobrol sama orang-orang lain, pengalamannya gimana ya, tahu nih orang lain di luar sana tuh pasti pengalamannya lebih bagus, dan aku pengen ngegali tuh. Misalnya kayak abang aja pasti pengalamannya lebih banyak tuh. Nah otomatis nambah pengalaman aku lagi kan, segala macam gitu. Iya, namanya juga. Tapi kalau misalnya orang pandang saya kan suka traveling apa segala macam. Alhamdulillah. Orang mikir saya udah wow gitu. Ya kan? Tapi menurut saya pribadi itu saya nggak ada apa-apa. Karena kenapa? Karena kita sering jumpa orang-orang yang lebih daripada kita. Lebih lagi. Lebih. Benar. Merasa diri itu kayak, wah, orang mikir saya itu udah wow banget. Jalan-jalan sini pasti banyak teman, relasi dan pengalaman. Tapi saya pribadi itu merasakan bahwa saya nol. Karena kenapa? Karena sering saya jumpain orang-orang lebih hebat. Wah, saya nol. Banyak. Tanpa kita sadari bahwa kita mempunyai sesuatu skill yang mana bagi orang-orang itu wow, bagi kita pribadi ya biasa. Biasa. Ya kan? Tapi ya benar, kita nganggapnya kan ya udah biasa aja, tapi bagi orang ya itu wow banget, bisa traveling kemana-mana gitu, atau basicnya kerja di tempat yang terjanjikan segala macam, itu pasti bagi sebagian orang itu wah banget. Nah, gitu. Benar. Nah, itu dia. Berarti sorry saya mau nanya nih Kak. Seiring kan waktu berjalan kita berbicara panjang lebar, saya tidak marah. Tanggapan kakak terhadap saya orangnya nggak marah, dan saya orangnya suka memperbaiki dari kesalahan dan kesilapan dari saya berbicara. Apa tanggapan kakak terhadap saya? Gimana pandangan lah dari cara berbicara apa segala macam. Yang jelek ngomong jelek, yang baik ngomong baik, saya tidak marah. Benar, saya orangnya nggak tahu cara marah ya. Karena saya orang gila Kak. Dibilang gila nggak gila, lebih random, fun gitu. Jadi nggak memandang siapa dia. Come on. It's okay. Don't worry about this. Tell me. It's okay. Bukan it's okay sih. Salah kan jadinya. Pandangan aku sih, abang ini maksudnya orang yang sangat berwawasan luas. Bagi aku untuk ukuran yang ya udah gitu, basic aja. Kalau menurut aku juga aku basic gitu.
berwawasan luas, public speakingnya bagus, mungkin ya relasi sangat mungkin ya, Apa? punya relasi sangat luas mungkin ya. Alhamdulillah ya. Ya, saya tanpa saya sadari ya sebenarnya. Tanpa saya sadari. Ah, Ya, emang orang-orang bilang seperti itu, cuma tanpa saya sadari. Tapi ya saya benar. berasa diri sini kayak, kok sendirian mulu saya hidup ini? Gitu maksudnya. Nah, bukan sendirian nggak punya apa, itu bukan. Misalnya sendirian dalam artian kata di saat saya ingin melakukan hal sesuatu, apa segala macam, kok gue sendiri? Padahal teman gue banyak. Iya benar. Nah, gitu. Terus ada lagi nggak? Asik sih. Bukan asik, gila. Maksudnya Gila, Kak. bisa diajak, Bu. Ya kalau abang gila, aku juga gila berarti ngomong sama orang gila. Oh, memang gila kita. Tapi gila kita gila positif. Gila obrolan positif. Iya benar. Terus ada lagi nggak? Ada, pasti ada yang keren lah. Misalnya yang kayak yang jelek ngomong jelek. Saya pengen tahu yang kejelekan itu aja satu. Positif sih sejauh ini. Positif lah. Sejauh ini positif. Belum ada yang negatif sih. Tapi seiringkan waktu kakak Bainome TV itu, obrolannya lebih ke apa sih sebenarnya? Kadang tuh kayak kan ya jarang ketemu yang maksudnya yang lama kayak gini tuh jarang banget. Kadang kayak anak-anak di bawah umur gitu kan yang kayak halo hai gitu-gitu doang ya. Ya udah gitu diajakin bercanda aja gitu. Tapi kalau yang kayak gini tuh asik gitu. Kayak nambah relasi, terus malah nambah pengalaman. Malah yang saya cari kalau di Om itu yang kayak gini. Nah, saya pribadi itu sangat senang dan saya berguna bagi orang lain sharing tentang Ya, about everything. Jadi saya gunakan platform ini sebagai tempat saya untuk silaturahmi, tambah relasi, benar. dan obrolan hal positif. Nah, gitu. Saya sih sebenarnya tergantung lawan bicara sih Kak. Karena ada juga orang yang nggak bisa berbicara seperti itu. Ya udah kita labrak aja dengan Benar. ikutin alur dia aja tujuannya. Karena gini loh Kak, seiring kan waktu berjalan, kalau misalnya Kakak udah pernah jumpa ramai orang, karakter orang, dari cara dia lihat berbicara satu kata aja Kakak udah tahu orangnya gimana. Bukan saya Ya, benar. bilang, wah kamu ini enggak. Buat diri saya pribadi, saya cepat banget untuk saya pribadi ya, bukan orang lain. Oh, orangnya kayak gini, cukup hari ini aja kita berteman, mulai besok udah menjauh aja. Saya pribadi, menurut saya kepribadian saya, bukan untuk orang lain, nggak boleh Yeah. ketahuan nggak. Saya lebih ke pribadi saya, itu cepat banget. Lihat orang aja sekarang Kak, saya kelihatan mana orangnya dulu songong, kayak kelihatan aja di mata, kayak langsung saya menjauh. Ngeri banget. Saya adalah salah satu jadi bahan omongan mereka semua. Oh, Dari gaya hidup saya, dari passion saya, dari pergaulan saya, dari saya suka kemana-mana, gaya hidup yang saya pilih. Ya, tidak sesuai dengan orang tua di kampung katanya. Apa urusan? Itu kan hak saya. Kalau misalnya orang tua di kampung kan, orang keluarga kan nggak pakai peci, pakai sarung ya kan. Benar. Ada kayak keluarga saya kan kebanyakan, ada bukan banyak, ada beberapa pakai cadar kan. Ya. Nah, saya mana ada, kan termasuk keturunan yang sangat belok kata mereka. Ya, pasti. Jadi makanya saya bimbang. Pasti yang Aneh. Nah itu. Enggak sih. Karena kalau menurut saya ini hal yang menarik ya. Maksudnya
hal-hal tersebut itu nggak bisa, agama itu nggak bisa kita jadikan sebagai keturunan. Maksudnya journey spiritualis journey kita tuh kita bakal ngerasain sendiri gitu loh. Hal yang kita dapat sendiri itu jauh lebih nikmat kalau misalnya gimana kita bicaranya, spiritual journey itu kalau bakal lebih nikmat kalau misalnya kita dapatin sendiri, bukan dari keturunan atau segala macam. Contohnya aja nih, misalnya keturunan abang kan notabene-nya orang yang paham agama segala macam, terus abang tahu belok segala macam. Nah di tengah situ kan abang maksudnya nemuin cahaya gitu, misalnya di tengah perjalanan abang yang nemu cahaya, terus tiba-tiba balik benar-benar balik, turning back ke titik balik hidup, itu jauh lebih nikmat dibandingkan yang memang taat dari keturunan segala macam, Mbak. Karena ya itu balik lagi, karena spiritual journey seseorang itu beda-beda. Itu secara filsafat. Ya. Wah, ngeri ya. Secara filsafat seperti itu dibicarakan oleh orang-orang. Tapi kan realitas. Reality apa realitas sih? Reality. Tapi tidak seperti itu yang terjadi di lapangan. Iya. Nah, itu dia. Cuman menurut gue bukan belok kanan, kiri. menurut saya pribadi soal agama ya. Soal agama itu adalah, menurut saya pribadi itu gue ambil kesimpulan bahwasanya agama itu adalah satu kepercayaan orang dari satu sama lain. Nah, dan menurut saya pribadi itu saya nggak setuju terlalu fanatik dalam agama, dalam artian kata kalau misalnya terlalu fanatik dalam agama, otomatis kita pasti memandang sebelah mata orang yang tidak paham agama. Fanatik. Jadi kita terlalu sampai melihat orang itu bahwasanya sebelah mata, bahwasanya dia nggak punya ilmu agama. Oke, pertanyaan saya benar, sekarang, apakah yang lu yang paling paham agama apa segala macam udah tentu masuk surga? Belum juga kan? Gimana? Apakah orang yang paling alim paham agama apa segala macam udah tentu masuk surga? Enggak, belum. Nah, apakah pelacur? Oke, kita ngomong soal itu sih. Apakah pelacur itu masuk neraka? Belum tentu. Nah, selesai kan? Jadi mencobalah jangan memandang orang sebelah mata, saling menghargai, saling introspeksi. Itu aja. Jangan terlalu kali dalam perihal sesuatu apa segala macam. Positif aja, positive part in your life, for everything. So don't just another people. Oke, itu aja. Karena kalau misalnya soal ngomong-ngomong tentang agama tapi itu berat ya, sangat berat. Ya. Karena kan kepercayaan orang masing-masing ya. Ya, makanya saya paling nggak suka orang fanatik agama. Saya paling nggak suka. Karena dalam kehidupan saya itu fleksibel aja hidupnya. Itu aja sih. Tapi asik kalau misalnya. Apa ya? Apa? Maksudnya kehidupan itu let it flow aja gitu. Ya, let it flow. Ikutin alur aja. Biarkan itu. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu kan. Yang baik alhamdulillah. Cuman tapi yang lucunya ya, saya heran ya, orang yang terlalu fanatik agama itu terlalu berlebihan. Malah dia menganggap dia udah paling wow tanpa dia sadari. Karena ya mungkin muncul ya di dalam hatinya tuh kayak orang ini gimana ya, kesannya dia merendahkan orang lain sehingga dirinya lebih baik dari orang lain gitu kan. Ya, makanya kalau misalnya menurut saya pribadi itu yang paling saya kagumin itu adalah anak pondok pesantren di Lirboyo yang
yang sering saya jumpa, ada beberapa orang saya jumpa. Saya pernah tanya sama mereka, apa sudut pandang kalian orang yang hidup liar di luar sana yang bahwasanya dia ilmu agamanya pas-pasan. Nah, jawaban mereka cuma simple. Kita semua sama di mata yang pencipta. Cuma jalan hidup yang berbeda-beda. Itu aja jawaban simpel jawaban dia. Benar. Terus apakah kita memandang orang yang tidak paham agama itu sebelah mata? Enggak, malah lebih mulia dia daripada kita lagi. Wow, kata gue, amazing. Sampai gue bilang, wow. Makanya gue kalau misal anak pondok pesantren Lirboyo, saya respect. Saya sangat respect sama anak pondok pesantren Lirboyo. Baru pertama kali saya jumpa anak pondok pesantren Lirboyo yang berbicara seperti itu. Kan saya sering kena anak pondok pesantren, ada beberapa, lumayan lah. Tapi cuma anak pondok pesantren Lirboyo yang bisa menjawab pertanyaan itu, yang sangat logik, yang sangat benar-benar wow, amazing kata gue. Padahal ini dia benar-benar yang kayak dia paham gitu. Makanya pakaian dia biasa aja, santai tuh orangnya. Tapi dia kalem mana ya. Pakaian kayak biasa, kayak orang biasa, nggak ada kayak kelihatan banget, enggak. Malah keren anak itu lagi. Keren. Dia nggak banyak ngomong orangnya. Cuma orang tertentu aja ngomong sama dia. Jadi saya salut kan. Nah itu. Ya justru orang-orang kayak gitu malah bisa menarik orang-orang yang kayak jauh, bahkan ya balik lagi kayak yang abang di awal, kalau kita milenial ini nggak bisa diceramahin, sedangkan kan orang-orang yang zaman yang zaman dulu dan orang-orang yang fanatik agama ini kan rata-rata menceramah gitu, maksudnya mencecar kita dengan cara seperti itu. Sedangkan kita ini orang-orang yang bahkan nggak bisa nerima komentar. Kalau let's say kita nggak bisa nerima komentar lah, kita bisanya dibujuk gitu-gitu. Ya bahkan orang-orang yang kayak gitu yang bikin kita emes gitu kan. Nah itu dia.